Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama saya Lailatul Qamariah. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan. Untuk kurikulum K13, kriteria mengenai standar kompetensi kelulusan ialah lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka yakni ada 3. Yang pertama yaitu persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua yaitu penanaman karakter nilai-nilai Pancasila yang 5. Yang ketiga, yang terakhir yaitu penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kedua yaitu standar isi. Standar isi pada kurikulum 13 itu tergantung kompetensi inti itu menyesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan K13 yang dirumuskan pada standar kompetensi yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk standar isi kurikulum Merdeka merupakan kriteria yang minimal mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ketiga yaitu standar proses. Pada kurikulum 13, standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Mendikbud nomor 65 tahun 2013 mengatakan bahwa proses pembelajaran pada suatu pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi praksara, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Pada kurikulum Merdeka, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi praksara, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Yang kedua, standar proses bagaimana dimaksud pada ayat. Yang pertama yaitu meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu peserta didik terdiri atas A. Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan khusus. Keempat, yang terakhir yaitu standar penilaian. Pada K13 meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek penilaian, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan, dan yang terakhir aspek sikap. Untuk kurikulum Merdeka, penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 yang berbentuk terdapat penilaian formatif dan penilaian sumatif. Baik teman-teman, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka hanyalah suatu hal perubahan dan penambahan. Dengan berjalannya masa ke masa di era globalisasi ini, pendidikan kita harus lebih maju. Saya Lailatul Qamariah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.